Baik, salam sejahtera bagi kita semua yang menyaksikan video YouTube ini. Dan perkenalkan, nama saya Richiko Van Kolomboan dan saya berasal dari kelas K121MR dengan program studi manajemen. Nah, saya juga berasal dari Universitas Teknologi Digital dan di sini saya akan memaparkan mengenai bisnis yang akan saya jalankan di masa yang akan mendatang sebagai nilai ETS pengantar bisnis. Nah, kita langsung saja ke intinya. Nah, di sini saya akan menyajikannya dalam bentuk PowerPoint. Dengan begitu, saya dapat menjelaskan materi yang akan mencakup gambaran bisnis saya akan mendatang di dalamnya. Nah, di sini pokok pembahasannya adalah apa yang materi akan saya bahas, yaitu pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah alasan saya memilih bisnis kuliner, yang ketiga adalah modal yang dikeluarkan, dan yang keempat adalah arah yang akan saya tuju ke depannya. Langsung saja. Nah, untuk latar belakangnya, yaitu karena kuliner adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam tatanan kehidupan manusia. Nah, semua manusia itu membutuhkan makanan dan minuman. Nah, juga penggunaan kata atau istilah kuliner pun bisa berbagai macam. Serta sebut saja kegiatan gitu ya. Nah, seperti seni kuliner yaitu seni persiapan, memasak, dan menyajikan makanan. Biasanya dalam bentuk makanan, kuliner adalah sesuatu yang bagian hidup yang sangat erat yang berkaitan dengan konsumsi makanan sehari-hari. Nah, kuliner merupakan sebuah gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena setiap orang memerlukan makanan dong yang sangat membutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai dari makanan inilah yang sangat sederhana hingga makanan yang berkelas sangat tinggi dan mewah, dan semua itu membutuhkan pengelolaan yang serba menarik dan tepat. Nah, sebenarnya definisi mengenai kuliner itu adalah suatu bagian hidup yang erat dengan kaitannya konsumsi makanan sehari-hari. Dengan kuliner juga dapat diartikan selaku hasil olahan yang serupa masakan dan juga masakan tersebut berupa lauk-lauk, lauk pauk atau makanan serta makanan penggunaan beserta minuman. Nah, terlebih lagi ciri khas orang Indonesia itu yang suka mencoba hal-hal baru. Nah, oleh sebab itulah Indonesia juga disebut sebagai surganya kuliner di dunia. Nah, sehingga kedua hal itu merupakan kombinasi yang sempurna dalam industri kuliner di tanah air. Tentu para bisnis juga bisa diidang pemuas perut dan dahaga terus berlomba-lomba menangkap pasar di tanah air yang menggiurkan. Nah, saya akan mengambil di kota Manado karena itulah bisnis saya patokan. Nah, sebenarnya di kota Manado sendiri keberadaan penggiat kuliner sangat banyak dan kota Manado merupakan kota yang akan menjadi tempat persinggahan para wisatawan yang sekedar mampir atau hanya berlibur di kota Manado. Usaha untuk mengakomodir membutuhkan kebutuhan para penggiat kuliner yang ada di kota Manado untuk berkumpul menjadi satu kawasan sehingga lebih jangkau dan teratur, nyaman dan bersih. Sehingga dengan diciptakan sebuah ruang lingkup yang memenuhi kebutuhan kuliner yang berada di kota Manado dengan tajuk menjadi pusat kuliner khas Manado. Nah, selanjutnya adalah mengapa sih alasan saya memilih bisnis kuliner ini? Nah, alasan saya memilih bisnis kuliner tersebut adalah dikarenakan bisnis kuliner adalah bisnis usaha yang sudah dilakukan banyak orang namun bergerak di bidang makanan. Nah, bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang mudah dilakukan bagi setiap kalangan. Dan karena hanya dengan menyajikan berbagai jenis makanan tanpa melalui tahap promosi, maka setiap orang yang menginginkannya bisa langsung mampir dan memesan makanan yang diinginkan. Nah, sebenarnya saat ini juga mungkin sudah dari berlalu-lalu. Sebenarnya bisnis kuliner itu seakan-akan tidak ada matinya karena bisnis ini merupakan berpeluang untuk menjadi menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, oleh sebab itulah mengapa saya memilih kuliner Sulut atau Sulawesi Utara. Nah, sehingga di provinsi di Indonesia ini memang menyimpan berbagai jenis segala kuliner yang serupa. Sehingga ada beberapa makanan khas yang memang menjadi favorit bagi sebagian kalangan. Salah satunya menjadi masakan Sulawesi Utara yaitu terbuat dari ikan. Sebenarnya banyak menu lain laginya, tetapi juga rasa pedas dan juga selain itu yang paling utama adalah kaya akan rempah-rempah dan memiliki nama yang cukup unik sehingga lebih memiliki daya tarik. Nah, itulah mengapa yang menjadi keunggulan bagi bisnis kuliner.
terutama mayoritas orang Indonesia itu lebih mementingkan kuantitas ya, yang maksudnya porsi lebih banyak serta harga yang terjangkau. Nah, itu ramah di kantong dibandingkan kemewahan yang disajikan oleh beberapa restoran makanan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai modal yang akan dikeluarkan pada bisnis kuliner yang estimasi saya akan jalankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan modal yang akan dikeluarkan. Nah, sebenarnya makanan Sulawesi itu juga menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Mengapa? Karena sebenarnya makanan Sulawesi itu tergolong sehat ya. Karena sebenarnya banyak juga sayur-sayurannya dan harganya juga murah. Juga serta diestimasikan dalam permodalannya tidak begitu mahal, sehingga saya mengestimasikan modal awal yang harus disiapkan seperti pertama ada gelas kaca 2 lusin dengan estimasi harga 40.000, ada lagi sendok dan harga garpu 2 lusin sehingga 40.000, ada teko plastik ukuran besar 2 piece 20.000, termos 40.000, ada nampan 4 buah 20.000, tempat sendok 5.000, ada lagi tempat nasi 20.000, ada lagi ember ukuran sedang buah 16.000 dengan tempat sampah bahan plastik 3.000 rupiahan serta bahan baku makanan dengan bahan baku makanan untuk 1 hari 1,5 juta. Nah, sebenarnya total diinvestasikan awalnya adalah sebenarnya totalnya adalah sekitar 1.716.000, tapi di sini terdapat kesalahan. Saya tetap miliki 3 juta, tetapi yang betul adalah 1.716.000. Nah, sebenarnya dalam list ini belum termasuk dengan biaya sewa dan serta belum juga termasuk biaya pegawai. Nah, sebenarnya untuk biaya tempat saya sudah berpikir untuk menggunakan teras rumah. Nah, sehingga lebih simpel gitu ya. Sehingga anggaran yang dikeluarkan lebih irit serta menargetkan ya. Untuk awal saya lebih berpikir untuk ke arah yang dekat saja lah, seperti komplek menjadi pelanggannya dulu. Nah, dan juga tidak sedikit bila malam hari akan ada kemungkinan anak-anak yang akan bakal nongkrong, serta juga ini belum termasuk biaya pegawai. Selanjutnya adalah di sini adalah arah yang akan saya tuju, di mana bisnisnya akan saya bawa ke depannya. Nah, di sini sebenarnya untuk arah dan tujuan itu, untuk pengembangan bisnis ini saya tidak begitu terlalu berpikir untuk memaksakan bagaimana bisnis ini akan menjadi besar dan mewah nantinya, karena saya menjalankan bisnis tersebut karena berdasarkan dua hal. Yang pertama, saya menjalankan berdasarkan hobi saya karena saya itu melihat bisnis itu menikmati prosesnya, baik itu turunnya, naiknya, serta uh, saya lebih suka melihat bagaimana orang itu melihat memasak gitu ya, dari proses awal hingga akhir. Nah, tujuan lainnya juga jika memang untuk mengarah ke ekspansi dalam bisnis ini, saya lebih bertujuan untuk memperkenalkan bisnis kuliner Sulut ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita juga memiliki loh makanan yang pedas yang berasal dari Sulawesi. Nah, karena mayoritas itu masyarakat Indonesia juga sangat menyukai pedas. Next, nah ini kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, sebenarnya bisnis kuliner ini sudah banyak jenis usaha yang dilakukan oleh banyak orang, namun bergerak di bidang makanan. Nah, bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang mudah dilakukan bagi setiap orang. Juga kuliner ini menyediakan berbagai jenis kuliner yang berupa ragam makanan khasnya, sehingga ada beberapa makanan khas yang menjadi favorit bagi kalangan. Serta yang paling penting adalah mayoritas masyarakat Indonesia, saya kembali lagi ke awal, menyukai makanan pedas, sehingga kuliner Sulut sangat dominan dengan berbagai macam cita rasa yang pedas. Selain itu, berbagai kuliner juga kaya akan rempah-rempah dan ramah di kantong. Nah, sekian dari saya mengakhiri presentasi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan terima kasih banyak.